Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya solih dan solihah? Semoga antum tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, minggu lalu kita sudah belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Minggu ini kira-kira kita belajar apa ya? Simak video berikut sampai selesai. Baik, solih dan solihah, materi kita hari ini mengenai sistem klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah penggolongan atau pengelompokan makhluk hidup berdasarkan tipe-tipe tertentu. Nah, klasifikasi dapat terjadi dikarenakan adanya beberapa makhluk hidup yang memiliki tipe-tipe yang berbeda. Oleh sebab itu, makhluk hidup yang tinggal di muka bumi ini dikelompokkan menjadi 5 bagian. Yang pertama, Kingdom Monera. Yang kedua, Kingdom Protista. Yang ketiga, Kingdom Fungi. Yang keempat, Kingdom Animalia. Dan yang terakhir, Kingdom Plante. Agar antum lebih memahami mengenai kelima kingdom ini, mari kita bahas kingdom ini satu persatu. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai Kingdom Monera dan Protista. Kingdom Monera. Kingdom Monera adalah makhluk hidup bersel satu atau uniseluler yang tidak memiliki membran inti atau bersifat prokariotik. Mereka berkembang biak pada umumnya dengan cara membelah diri. Anggota dari Monera meliputi bakteri dan ganggang biru atau cyanobacteria. Contoh dari kelompok bakteri adalah Escherichia coli, yaitu bakteri yang terdapat dalam usus manusia. Yang kedua, contoh dari bakteri adalah Lactobacillus casei, bakteri yang bermanfaat dalam proses pembuatan keju. Yang ketiga adalah bakteri Salmonella typhosa, bakteri yang dapat menyebabkan penyakit tipus pada manusia. Berikutnya, bakteri Vibrio cholerae, bakteri yang dapat menyebabkan penyakit kolera. Berikutnya, Cyanobacteria yang umumnya hidup di perairan dan merupakan fitoplankton yang menjadi makanan bagi ikan dan udang. Contoh dari Cyanobacteria ada banyak, salah satunya adalah Artospira yang dapat dijadikan sebagai suplemen makanan berprotein tinggi. Contoh dari Artospira ini adalah Spirulina. Yang kedua, Kingdom Protista. Protista berbeda dengan kingdom sebelumnya yaitu Monera. Protista memiliki membran inti. Ada yang memiliki sel tunggal dan ada yang memiliki banyak sel atau multiseluler. Protista dibagi menjadi 3 kelompok. Ada protista mirip hewan atau protozoa, protista mirip tumbuhan atau alga, dan protista mirip jamur. Yang pertama, protozoa. Berdasarkan alat geraknya, protozoa dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, hewan berkaki semu atau rhizopoda, bergerak menggunakan kaki semu atau pseudopodia. Contohnya, Amoeba proteus. Yang kedua, hewan berbulu cambuk atau flagellata, bergerak dengan bulu cambuk atau flagella. Contohnya, Euglena viridis. Yang ketiga, hewan berbulu getar atau ciliata, bergerak dengan bulu getar atau cilia. Contohnya, Paramecium. Yang keempat, hewan berspora atau sporozoa, tidak memiliki alat gerak dan berkembang biak dengan membentuk spora. Contohnya, Plasmodium sp. Berikutnya, protista mirip tumbuhan, yaitu alga atau ganggang. Berdasarkan pigmen yang dikandungnya, alga dibedakan menjadi 4 golongan,
Yang pertama, alga hijau atau chlorophyce, memiliki pigmen hijau atau klorofil dan membentuk benang atau lembaran. Contohnya Spirogyra. Yang kedua, alga merah atau rhodophyce, memiliki pigmen phycoerythrin atau merah dan hidup di laut. Contohnya Euchema spinosum, yaitu bahan untuk membuat agar-agar. Yang ketiga, alga pirang atau Phaeophyce, berwarna coklat kehijau-hijauan karena pigmen phycoxanthin, serta banyak mengandung asam alginat untuk bahan industri tekstil dan obat-obatan. Contohnya Sargassum. Yang keempat, alga kersik atau Chrysophyce, berwarna keemasan karena pigmen karoten. Fosil alga ini di dasar laut akan membentuk lapisan tanah yang disebut dengan tanah diatom, berguna untuk bahan isolasi, alat gosok, dan bahan dinamit. Berikutnya, protista mirip jamur. Protista mirip jamur dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, jamur air atau Oomycota, yang memiliki ciri menghasilkan oospora, yaitu spora yang berdinding tebal dan mampu bertahan di lingkungan yang buruk. Yang kedua, jamur lendir atau Myxomycota, memiliki ciri yaitu fase vegetatifnya mampu bergerak seperti amuba, serta bereproduksi dengan menghasilkan spora. Sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk tugasnya, silahkan antum catat apa yang telah Ustazah sampaikan dan kirimkan catatan antum dalam bentuk foto ke WA Ustazah ya. Ustazah tunggu sampai jam 12.00. Terima kasih Soli dan Soliha sudah menyaksikan video Ustazah. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.